Halo, kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi, dan ini adalah video pertama kita yang syuting di 2026. Jadi Happy New Year buat semuanya. Semoga tahun baru ini bawa kebaikan lah buat semuanya. Nah, di samping gue ini ada mobil yang sebenarnya nggak asing lagi, karena ini adalah GWM Tank 300. Tapi yang kita dipinjemin kali ini adalah versi dieselnya. Kita udah pernah bahas soal detail-detail luarnya, desainnya, segala macamnya. Tapi kita belum bahas hal-hal menarik yang gue temuin ketika dipinjemin mobil ini selama liburan akhir tahun kemarin. Seperti apa detailnya, apa menariknya, berapa konsumsi BBM-nya, cek terus di video ini. Sekarang kita bahas sedikit soal eksteriornya. Jadi kalau kalian yang penasaran, segede apa sih si tank 300 ini? Tank 500 kakaknya itu sekitar 5 meteran. Tank 300 ini cuma 4,76 meter. Alias sedikit lebih kecil daripada Fortuner atau Pajero Sport. Tapi dia jauh lebih jangkung karena tingginya mencapai 1,9 meteran. Atau sekitar kurang lebih 5 atau 6 cm lebih tinggi daripada Fortuner. Kebetulan gue sempat moto ini parkir di samping Fortuner dan kelihatan banget ini gede banget tapi lebih pendek. Uniknya lagi, desainnya memang ya nggak orisinil banget ya. Mungkin ada beberapa orang bilang kayak Wrangler. Kalau gue bilang ini mirip banget sama Ford Bronco. Cuman memang beberapa detail-detail yang khasnya punyanya GWM. Sedikit turun ke bawah, ngomongin kaki-kakinya, bannya, peleknya nggak gede-gede banget. Dia pakai 17 inci, cuman profilnya 265/65. Dan menariknya lagi, si GWM Tank 300 ini depannya sudah pakai double wishbone, belakangnya dia pakai multilink. Di sampingnya lagi, profil boxinya, kas-kas SUV boxinya juga masih kental banget. Dan dia sudah dilengkapi dengan footstep. Memang bukan tipe yang retractable kayak si Tank 500, tapi dia fix. Menurut gue pribadi cukup membantu, cuman untuk beberapa orang mungkin ini kerasa agak tinggi tuh ya. Ngelangkanya agak tinggi. Bahkan untuk kameramen kita yang berukuran agak mini, ini dibilangnya kursi. Kita lihat ke belakangnya, yuk. Di bagian belakangnya yang unik adalah ini loh. Dia bannya masih model konde, tapi dia nggak ada cover. Jadi biasanya ban-ban SUV yang berkonde gini biasa di coverin gitu kan. Ini kayak polos, cuman dia kasih kayak casing di tengahnya aja. Ini terbuka banget kesempatan buat kalian pasang cover-cover yang pakai kayak ban-ban jadul gitu loh, kayak SUV jadul. Ada Oskadon, ada Mixagrip. Pas banget. Cuman, ada cumannya lagi. Lucunya adalah kamera parkirnya ada di tengah-tengah sini. Jadi bukan ditaruh di bawah sini, tapi ditaruh di hubnya si ban serepnya. Sedikit masuk ke dalam bagian interiornya, yang mau gue highlight dari baris kedua ini adalah bagasinya sebenarnya nggak gede-gede banget di bagian belakangnya, cuman kalian bisa lipat kursinya. Pelipatan kursinya juga unik, nggak bisa kalian lipat langsung gitu aja karena dia model yang harus dilipat ke depan dulu, dan ini baru dilipat ke sini, baru dia bisa flat. Mungkin sedikit ya kekurangannya kalau kalian ibu-ibu, emak-emak yang biasa pakai rok atau pakai kebaya, begitu kalian keluar ini, itu kalau dia nggak mau nginjak footstep, itu dia jauh banget. Satu, kayak agak, apa ya, ngengkang gitu loh ke belakang situ. Tapi kalau kalian nginjak ke sini, ini bukan pintu juga kayak kurang dikit berapa derajat. Sehingga begitu, nah, tuh, ngingsutnya harus lebih gampang gitu loh. Kalau kagak ini sempit banget. Ini benar-benar butuh effort untuk turun. Terutama di bagian belakangnya, bagian depannya gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali. Masuk ke bagian dalam, ada beberapa detail-detail menarik juga nih. Contohnya ini, gue pikir ini cup holder, ternyata buat naruh koin, dan ini bukan asbak. Mungkin di Tiongkok sana mereka demen ngerokok ditaruh. Dan ini bukan asbak karena dia larang merokoknya. Secara keseluruhan, desainnya dia punya kemiripan dengan beberapa desainnya dari Mercedes. Terutama integrated screen-nya, 12,3 inci kali 2-nya, di sini instrument panel, di sini buat head unit Android Auto dan kawan-kawannya. Desain ininya juga mirip ya, dia model kayak apa ya, kayak bundaran, kayak turbin ya istilahnya. Bisa kalian close apa kagaknya. Lengkap sampai ke bagian tengahnya. Di sini juga ada jam analognya bahkan di tengah-tengahnya sini. Masih ada dapat hand grip lagi di depan sini dan hand grip di depan sini. Satu hal unik yang nanti akan gue bahas waktu di drivingnya adalah posisi duduk dan betapa vertikalnya si kacanya ini. Tambahan lagi, kalian lihat kabinnya segede gini ya. Karena ini balik lagi dia basisnya leather frame, jadi memang ruang kabinnya nggak sampai gede-gede banget. Padahal mobilnya cukup tinggi. Dan yang menurut gue dengan segala macam kefuturistisan dashboardnya, ini yang paling futuristis. Dan menurut gue sedikit agak out of place kalau kita mengingat luarnya itu kotak banget. Tuas transmisinya keren, gue nggak bilang jelek, keren, tapi ini mirip dengan produk-produk GWM lainnya.
Dan menurut gue agak out of place untuk desain yang mengotak seperti ini. Oke, sekarang langsung pada inti dari video ini adalah nyetirnya. Nyetirnya kayak gimana? Nyetirnya buat sebuah leather frame, menurut gua ini salah satu yang paling refine yang pernah gua coba untuk sebuah leather frame-nya. Pertama kali kita bahas dari posisi duduknya dulu ya. Dia untuk yang versi diesel ini, dia pengaturan kursinya lumayan banyak, ada 8 settingan di sini, termasuk kayak lambar tengahnya juga bisa diatur. Posisi duduknya sangat-sangat commanding, dan lagi-lagi ya, kesan sebuah boxy SUV itu kental banget karena dashboard tinggi, kaca depan ini vertikal banget, bener-bener vertikal banget sudutnya, ya nggak 90 derajat juga gitu kan, mungkin 70-80 derajat, hampir tegak. Itu berefek samping pada kekedapan kabin, bukan kekedapan kabin secara keseluruhannya ya, karena kekedapan kabin secara keseluruhannya bagus banget khas mobil-mobil Tiongkok. Cuman kemarin pas gue nyetir mobil ini waktu hujan, itu bunyi buliran-buliran hujan itu dia langsung nabrak si kaca depan itu dan lumayan berisik ya, tak 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 di bagian depan. Surprisingly di bagian sini ke belakangnya malah cukup kedap. Ya seperti tadi gue bilang ya, posisi duduknya commanding banget, jadi benar-benar visibility bagus banget, pilara juga kecil banget. Jadi kalian bisa kerasa bahwa SUV yang tinggi dan mobilnya sendiri memang tinggi. Dan balik lagi ya, dengan kadar kearogansian seperti ini, kalian benar-benar ngerasa jadi penguasa jalanan. Karena banyakan mobil juga di jalan kalau berpapasan dengan mobil ini, itu mereka cenderung ngalah dan ngasih jalan dibandingin motong-motong. Itu kayak kelebihan atau privilege yang dimiliki sama mobil-mobil seperti ini. Oke, kita bahas soal suspensinya. Jadi suspensinya dia menggunakan double wishbone di bagian depan dan multilink di bagian belakangnya. Dan surprisingly buat sebuah mobil leather frame, gua pribadi nggak terlalu fansnya leather frame karena biasanya agak doyong-doyong, agak kayak naik kapal gitu loh, goyang-goyang. Ini surprisingly stabil. Memang otomatis setup suspensinya nggak sampai empuk sampai gimana banget, tapi buat jalanan-jalanan kayak curb kecil, terus ada bump kecil gitu tuh, dia meredam dengan sangat-sangat baik. Malah cenderung kalau di jalanan-jalanan yang agak rusak itu gue malah tanda kutip nyari lubang buat nyobain suspensinya dia. Karena dia benar-benar bisa menyerap dengan baik dan tanpa guncangan yang sampai gubrak gitu loh. Benar-benar enak, benar-benar refine dan benar-benar ya nggak kayak mobil leather frame gitu. Ya tetap kayak leather frame sih, tapi nggak kayak leather frame kebanyakan lah kalau menurut gue karakternya. Ngomongin lagi soal engine-nya. Engine-nya dia cukup powerful ya. Dia pakai engine yang sama dengan double cap-nya dia. Jadi GWM, for your information, dia punya double cap GWM Cannon atau Power Cannon. Dia pakai mesin 2400 cc turbo diesel. Powernya sekitar 144 HP atau 144 PS. Torsinya yang badak 480 Nm. Jadi tarik dikit, ada jedanya sih, tapi enak gitu loh. Tunggu, pas gue tarik pasti tikungan. Kita tikung. Tuh. Ini kalau mobilnya nggak mumpuni, gue nggak berani tuh. Waktu dia dibalikin gitu, suspensinya ya, dia nggak yang dung goyang, tapi langsung balik tek dengan enak gitu loh. Nah kita coba lagi. Jadi gasnya begitu ditekan, dia ada ada jedanya, terus dia baru naik. Dan ciri khasnya sebuah diesel ya, kalau kalian narik ini mobilnya dari kecepatan rendah dari 10-20 km per jam gitu sampai 60, dia cepet nariknya. Tapi begitu udah lewat 50-60, kalian tarik lagi, atasnya lemah banget. Jadi kayak, ya ciri khasnya ciri khasnya diesel, biarpun powernya lumayan, 184 HP, tapi napas atasnya kurang panjang, nggak kayak mobil-mobil bensin. Feel nyetirnya sendiri juga sebenarnya agak berbeda kalau kalian biasa bawa Fortuner, Mio X, Pajero Sport gitu kan, agak berbeda. Kalau itu kayak tradisional SUV kebanyakan lah ibaratnya ya, hidungnya kelihatan, terus mobilnya juga ketaker lebarnya. Mobil ini juga sebenarnya boxy SUV tradisional, tapi dia punya karakter lebih mirip kayak bawa Wrangler. Kenapa? Over fendernya itu dia lebar banget. Dan bonetnya itu dia mengecil ke bagian depannya. Jadi kalau kalian lihat bonetnya itu kecil banget, mobilnya kagak. Mobilnya itu lebar, jadi harus agak diancer-ancerin. Karena si fender sampingnya itu dia nongol banget ke bagian luarnya. Lagi-lagi, feel nyetirnya jadi kayak bawa Jeep Wrangler, tapi versi KW-nya. Satu lagi tambahannya, gue sempat bawa mobil ini buat liburan kemarin sama keluarga ke daerah Puncak. Ya sempat kena macet-macet juga segala macem, naik turun.
dapat waktu itu sempat dapat 1:11 ketika di tol pergi, tapi begitu kena macet dia turun. Sekarang actual average fuel-nya dapat 9,8 dibanding 100 km. Jadi 9,8 liter per 100 km atau sekitar 1:10-an. Dieselnya harus pakai minimum Pertalite atau Shell diesel. Jadi lumayan banget. Kemarin dari dikasih 1,5 lah ya, hampir lah ya. Gue isi penuh, itu habis sekitar 500 ribuan karena 1 liternya 15 ribuan. Gimana menurut kalian? Cukup irit kah mobil ini? Untuk kemampuan off-roadnya, jujur aja kita nggak mau coba sampai gimana-gimana banget. Paling kita lewatin jalanan jelek doang. Yang pasti kita kali ini mau cobain di jalanan biasanya seperti apa. Karena off-roadnya dia udah nggak usah diraguin lagi ya. Dia udah lengkap banget optionnya, dia drive mode-nya udah ada. 2H, 4H, 4L juga dia sudah bisa. Di-vlog juga dia sudah ada. Bahkan tank turn yang dia bisa muter kayak 180 derajat gitu juga dia sudah bisa. Jadi kemampuan off-roadnya lagi-lagi nggak kalah-kalah jauh banget sama si kakaknya yang lebih gede. Sekarang sampai pada kesimpulannya si GWM Tank 300 diesel. Kesimpulannya ini mobil worth the money banget. Kenapa? Karena satu, buat sebuah leather frame, 4-wheel drive, dia nyetirnya refine banget, compose banget. Bantingannya nggak empuk-empuk sampai gimana banget, tapi dia jadi terkontrol dengan enak. Approach angle-nya, departure angle-nya juga gede banget, sehingga ya jalanan kayak gini sih nyeces lah ibaratnya lah. Mau kalian bawa 4WD beneran juga, dia lebih dari mampu. Tambahan lagi dengan segala macam feature dan segala macam detail-detailnya, harganya 658 juta untuk versi 4-wheel drive. Ada versi 2-wheel drive-nya yang dengan feature kurang, itu harganya bahkan di bawah 600 juta. Jauh lebih worth it daripada SUV leather frame Jepang, yang kalau 4-wheel drive-nya udah nyentuh 700-800 jutaan. Jadi gimana menurut kalian? Tertarik nggak sama si GWM Tank 300 ini? Tulis di komen ya. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru di Autonet Max. Audi sign off dari awal 2026. Thank you udah nonton. Bye-bye.